Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. Wajib bagi setiap muslim lagi mukallaf. Sebagaimana teman-teman nonton hari ini adalah kewajiban bagi teman-teman semua. Muslim lagi mukallaf, baligh berakal. Agar jangan berani-berani masuk ke dalam satu perkara sampai kalian telah tahu apakah Allah telah menghalalkan perkara tersebut atau justru perkara tersebut merupakan perkara yang haram. Lianna Allah subhanahu ta'abbadana bi asya'a fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita beban tanggung jawab yang membuat kita harus beribadah kepada Allah sebagaimana yang telah dibebankan kepada kita. Fala budda, maka wajib bagi seseorang untuk menjaga bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah tadi. Ini tentang taklif ya. Allah telah memberikan kita taklif, tanggung jawab, maka kita harus tahu bagaimana cara kita melaksanakan tanggung jawab tersebut. Begini. Problem kita hari ini adalah kita baru bertanya hukum ketika kita sudah terjun ke dalamnya. Dan biasanya kalau semisal kita baru bertanya hukum ketika kita sudah masuk di dalamnya, berat bagi kita untuk menerima faktanya bahwa barang tersebut ternyata hukumnya haram. Misal, ini contoh, lagi-lagi ini contoh. Orang-orang itu sebagian ya, ada yang langsung main trading kripto misalnya. Dia itu langsung main trading kripto. Ketika dia sudah dapat cuan dari trading kriptonya dia, baru dia akan mendatangi satu ulama lalu bertanya, hukum trading kripto itu apa? Lalu kalau semisal ulamanya menjawab hukumnya haram, berat bagi dia untuk menerima bahwasanya hukumnya haram. Ya enggak? Iya. Makanya harusnya kita alla yadkhula fi syai'in, kita itu jangan masuk ke dalam satu perkara sampai kita tahu perkara tadi itu benar-benar halal atau benar-benar haram. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, itu saat beliau menjadi khalifah, beliau mengucapkan begini. La yadkhulu fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Jangan sampai ada satupun orang yang masuk ke pasar, dulu pasar sebagai tempat jual beli, dan Sayyidina Umar sangat memperhatikan jual beli itu. Jangan sampai di sana ada orang curang, jangan sampai ada gharar, jangan sampai ada akad yang tidak sah, jangan sampai ada riba, dan selanjutnya. Dan Sayyidina Umar berkata, jangan sampai ada orang yang berani masuk ke dalam ke dalam pasar ini kecuali dia benar-benar faqih. Benar-benar apa maksud faqih? Maksudnya dia mengetahui hukum yang berlaku pada barang dagangan mereka. Wa qad ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam satu bisnis, ya teman-teman harus tahu riba itu apa saja dan apa saja yang bisa menjadikan perkara tersebut menjadi riba. Wa qad qayyada asy-syar'u hadzal bai'a bi alati at-ta'rif bi quyudin wa syurutin wa arkanin la budda min mura'atiha. Dan syariat telah membatasi atau telah mengikat atau telah menetapkan terhadap jual beli ini dengan ketentuan perundang-undangan, dengan batasan-batasan tertentu atau syarat-syarat tertentu atau rukun-rukun tertentu yang wajib bagi seseorang untuk menjaga syarat, rukun, dan batasan tadi.
Nih, di sini nasihat muallif. Fa'ala man arada al-bay'a wasyira' ay yata'allama dzalik. Dan barang siapa yang mau melakukan transaksi jual beli, wajib bagi diri mereka untuk apa? Untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Wa illa, karena kalau semisal dia tidak sampai mempelajari hukum-hukumnya, akala riba sya'a am abah. Dia pasti akan terjerumus ke dalam riba, entah itu sengaja atau tidak, entah dia mau atau tidak. Dan ini janji bagi teman-teman sekalian, seorang pebisnis, seorang pedagang yang takut kepada Allah, yang tidak mau harta haram masuk ke dalam tubuhnya, yang tidak mau harta haram kemudian masuk ke tubuh keluarganya. Apa sabda Rasulullah? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang pedagang, ini berita gembira untuk kalian. Sesungguhnya para pedagang yang jujur, yang berusaha menekankan hukum halal haram pada dagangan mereka, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Di dalam riwayat yang berbeda bahkan bersama para nabi, para anbiya. Kebayang teman-teman, kebayang. Kenapa itu bisa terjadi? Wa ma dzaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawah. Dan tentu saja itu tidak terjadi kecuali karena seorang pedagang ini berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Dan itu memang berat. Wa qahriha ala ijra'il 'uqudi ala ma amara Allah. Dan bagaimana cara dia untuk berusaha memiliki boundaries atau self control atau memaksa dirinya untuk melakukan transaksi akad sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ini berat. Dan Allah tahu untuk melakukan itu berat. Makanya Allah telah memberikan hadiah sebesar itu. Seorang pedagang yang jujur, yang berusaha mencari halalnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin. Karena memang berat teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman yang belum terjun ke dunia bisnis ya, atau belum terjun ke dunia peruang-uangan, kalian mungkin akan kayak mikir, ya gampang sih, ini syariat Allah. Coba dulu terjun. Hari ini teman-teman akan menghadapi jutaan, ribuan aplikasi-aplikasi aneh yang menghasilkan duit. Coba teman-teman pelajari dulu atau tiba-tiba langsung masuk. Coba kasih tahu. Kalau misal teman-teman pelajari dulu tentang hukumnya baru masuk, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau misal teman-teman masuk dulu baru mempelajari hukumnya, disitulah letak problemnya. Saya berharap dengan teman-teman mempelajari Sulamut Taufik ini, teman-teman punya mindset yang baik, punya mindset sebagaimana yang telah Allah ridai, ya. Pelajari dulu, baru terjun. Wa illa, karena kalau tidak, fala yakhfa ma tawa'adallahu man ta'addal hudud. Maka tidak samar lagi apa yang telah Allah janjikan kepada orang yang telah melewati batasan yang telah Allah tetapkan. Thumma inna baqiyatal uqudi. Kemudian seluruh akad-akad ya. Minal ijarati, dari akad sewa menyewa, wal qiradi, akad utang piutang, warrahni, akad pergadaian apa pegadaian ya, yang baku dalam bahasa Indonesia, wal wakalah, dan akad limpah kuasa, mewakilkan ya, wal wadi'ah, atau akad titip menitip satu barang, wal 'ariyah, dan akad pinjam meminjam, wasyarikah, ini bisa juga syirkah, sama kayak tarikah, jadi tirkah, dan akad perkongsian bisnis, wal musaqah, ini akad dalam pertanian, siapa yang ngurusin pertaniannya dan selanjutnya, wa ghairiha, dan seluruh akad-akad yang tidak bisa kita sebutkan, kadzalik, begitu juga. Apa begitu juga maksudnya? La budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Wajib bagi seseorang untuk menjaga syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Wa aqdun nikahi, adapun akad nikah. Nah, akad nikah ini juga problem ya.
yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tathabbutin. Justru butuh atau memerlukan tambahan kehati-hatian dan pendetailan, ya. Hadaran mimma yatarattabu ala faqdi dzalik. Sebagai bentuk kehati-hatian, andai kata misalnya akad nikahnya rusak, apa yang terjadi? Iya, problem dong. Bayangin, tujuan teman-teman melakukan akad pernikahan untuk menghindari zina, tentu saja begitu kan? Karena tujuan akad ya agar seluruh hubungan yang terjadi selanjutnya tidak dibangun atas dasar yang diharamkan oleh Allah. Akadnya ternyata tidak sah. Akadnya ternyata tidak sah. Dan teman-teman gak usah pakai alasan niat. Saya itu paling sebel ketika saya ngomongin hukum. Saya ngomongin hukum. Wah, ini hukumnya begini teman-teman. Akad begini. Lalu ketika mereka menemukan kesalahan pada mereka langsung bilang, aku sih percaya ya bahwa Allah itu sayang sama aku. Jadi ya sudah, gak penting itu. Yang penting niatku baik. No. Allah telah memberikan rambu-rambunya. Allah telah memberikan rambu-rambu teman-teman. Ya. Rambu-rambu itu juga harus dijaga. Niat yang baik tanpa rambu-rambu yang tepat dan baik dan benar, itu juga akan Allah hukum. Allah tidak hanya melihat niatmu. Allah juga melihat tingkah lakumu. Maka jagalah tingkah laku itu sebagaimana rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Ulama, kebayang ya, ulama ini Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum dengan detail, yang kemudian hukum itu dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, sampai ke ulama-ulama kita hari ini yang berusaha untuk melakukan istiqra, berusaha melakukan survei, berusaha melakukan penelitian yang mendalam bagaimana cara mengeluarkan hukum. Tiba-tiba muncul satu manusia yang bilang, yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Bro, hukum bro. Hukum bro. No. Kita ibaratkan hukum dunia. Hukum dunia sekarang. Teman-teman tujuannya baik. Berusaha menolong orang lain. Ternyata cara teman-teman menolong orang lain itu bertabrakan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Lalu teman-teman ditangkap. Apakah teman-teman bisa menjawab ke hakim, hakim, niat saya lo baik. Begitu. Lalu hakim kemudian, oh niatnya baik. Sip, keluar. Padahal teman-teman telah melanggar dengan pelanggaran yang sangat fatal. Ya mungkin di dunia persidangan, di dunia perhakiman ada yang disebut sebagai mens rea. Ya. Mens rea. Niat buruk ataupun niat baik. Dan ini biasanya yang berusaha dicari-cari, dan ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana hakim memutuskan tindakan perilaku. Tetapi apakah itu berlaku pada setiap hukum yang ada? Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang jelas itu melanggar, kayak misalnya, saya tidak mengatakannya dalam hukum Islam, dalam hukum negara, dalam hukum negara kita. Ada orang berusaha membela dirinya atau membela keluarganya dari seorang perampok atau maling. Sebagaimana kejadian berlaku, akhirnya malingnya dibunuh, jeder. Setelah bunuh, orang ini ditangkap. Bang, kenapa ditangkap? Karena katanya menyakiti maling dengan berbagai macam hal-hal yang hari ini sudah kita lihat. Saya tidak hafal pendetailannya bagaimana. Yang dimana kita cukup ngusir gitu aja. Atau cukup mukul. Gak perlu sampai lebih dari kadarnya. Atau kemarin, saya sampai ketawa. Ditangkap sama polisi gara-gara dia itu mepet maling yang lagi nyuri motornya. Dan kemudian terjadi problem, tabrakan dan sebagainya. Dan akhirnya ditangkap. Ini kita bahas hukum perundangan. Lalu kebayang jawaban kalian, niat saya loh jaga diri sendiri. Itu akan dilihat. Wallahul musta'an. Lanjut. Faslun. Yahrumur riba. Riba itu hukumnya haram. Apa saja yang haram pada riba? Fi'luhu. Melakukan riba. Wa akluhu.
makan harta riba. Wa akhdhuhu, dan mengambil harta riba. Wa kitabatuhu, dan jadi juru catat riba. Ya, hati-hati yang kerja di riba. Wa syahadatuhu, dan menyaksikan riba. Wa hilatuhu, dan berusaha merekayasa riba agar riba tidak tampak riba banget gitu. Itu semua hukumnya haram. Dan wahai para pelaku riba, I know it's so hard. Saya tahu berat sekali untuk meninggalkan itu. Tetapi apa tidak cukup firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Wahai para pelaku riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, maka katakanlah kepada para tukang riba, Allah dan Rasulnya menantang perang kepada mereka. Allah dan Rasulnya menantang perang, kebayang nggak? Dan dalam hadis disebutkan bahwasannya riba itu memiliki tingkatan dosa, beberapa tingkat. Dan tingkatan yang paling rendah itu sama sebagaimana seorang manusia berzina dengan ibunya sendiri. Zina sudah dosa besar. Dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu masih lebih ringan daripada dosa riba yang paling rendah. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman. Tinggalkan riba. Wallahi lazim, tinggalkan riba. I know it's so hard. I know kalian susah hari ini, kita hidup di zaman yang susah mendapatkan pekerjaan. Tapi please, lakukan itu demi Allah. Lakukan itu demi Allah. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minh. Allah akan menggantikan hal tadi itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, please, teman-teman, I mean it, teman-teman. Ya. Apa itu riba? Wa huwa bai'u ahadin naqdain bil akhar. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu ketika teman-teman menjual salah satu dari emas dan perak dengan yang lain, entah sejenis ataupun yang berbeda jenis. Mungkin jual emas dengan emas, mungkin jual emas dengan perak, mungkin jual perak dengan perak, atau mungkin jual perak dengan emas. Ya. Jadi nasi'atan dengan cara nasi'ah atau pakai tempo, ditunda. Dan ini nggak boleh. Misal, ketika teman-teman mengucapkan, saya menjual kepada kamu 10 kilo emas, ya, dengan 20 kilo perak besok. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena diberikan tempo. Ya, karena diberikan tempo. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya gak usah diberikan tempo dan harus terjadi di saat itu juga. Ya Allah. Dan ini disebut jual beli. I'm so sorry guys. Saya 2 minggu kayaknya udah batuk-batuk begini. Heran. Habis sakit kemarin. Sampai mana tadi? Jual beli emas satu dengan yang lain itu tidak boleh ada penundaan waktu. Harus terjadi pada saat itu juga dan harus ada serah terima pada saat itu juga. Ini namanya hulul. Nah, riba jenis yang pakai tempo-tempoan ini itu namanya adalah, ada beberapa nama, mungkin karena kamu menemukan di kitab dengan beberapa nama. Ada yang menyebutnya sebagai riba takjil, atau yang ada yang menyebutnya sebagai ribal ajal. Yang paling familiar terkenal mungkin riba nasi'ah atau riba nasa'. Nasi'ah atau nasa'. Ya Allah, saya puasa, gak bisa minum ya. Ada aja dramanya. Nah, baik, itu namanya ya. Kemudian yang kedua, au bi ghairi taqabudin, atau jual belinya tidak saling serah terima. Enggak saling serah terima di majelisnya. Mungkin tidak ada nasihat, tidak ada main tempo-tempoan.
saya menjual 10 kilo emas ini dengan 20 kilo perak yang ada di tanganmu. Saya udah ngasih ke dia, tapi dia belum ngasih ke saya dan berpisah begitu saja. Dan keluar dari majelis ini, keluar dari tempat ini dalam keadaan salah satu dari saya dan dia, ya, itu kemudian tidak ada takabut, tidak ada namanya serah terima. Dan dalam au bijinsihi kadzalik, atau dengan jenisnya begitu juga. Nanti saya bahas ini di akhir. Maka jual beli emas dan perak secara online, kalau kita masih mau mengacu ke dalam mazhab kita, itu berat untuk jadi halal, teman-teman. Itu berat untuk menjadi halal. Apakah ada ulama yang memperbolehkan? Kalau di mazhab kita enggak. Di mazhab kita enggak. Di mazhab yang berbeda, mungkin salah satu ulama Malikiyah ada yang memperbolehkan, ada. Tetapi itu di mazhab berbeda. Dan tidak ada kewajiban bagi saya untuk menjelaskan mazhab yang lain. Saya kemarin tiba-tiba diprotes ketika muncul salah satu clipper. Ketika saya menjelaskan bab niat dalam sholat. Saya lagi ngajar fikih Syafi'i. Syafi'i. Kemudian ada yang komen, kadam ini gimana dia komen? Kadam ini sayang sekali, kadam ini pikiran yang stuck di satu mazhab. Kata dia begitu, nge-stuck di satu mazhab. Padahal mazhab itu begitu luas. Bro, saya lagi ngajarin kitab fikih Syafi'i. Kepada jamaah-jamaah yang Syafi'i. Kepada jamaah-jamaah yang tinggal di daerah yang mayoritas mazhab Syafi'i. Saya tidak punya kewajiban untuk menyebutkan mazhab yang lain. Ya, kadang-kadang saya menyebutkan mazhab yang lain, tetapi itu bukan kewajiban karena hari ini saya lagi ngajar fikih Syafi'i. Begitu. Tapi saya akan sebutkan apakah ada yang memperbolehkan? Ada, tapi agak maksa dikit. Ada, tapi agak maksa dikit. Saran saya bagi teman-teman yang ingin membeli emas online itu mungkin pakai akad ditaukil, diwakilkan. Ya, kalau emang belum mau keluar dari mazhab kita, diwakilkan dengan cara apa? Kalian nyuruh teman kalian yang beli emas. Di tempat sana ada, saya menemukan kemarin beberapa tukang jual beli emas, ya, yang melakukan hal demikian dalam akad mereka. Jadi sistemnya ditaukil. Saya transfer ke orang dan dia nanti yang akan melakukan transaksi jual beli dengan sang penjual. Gitu. Yang kedua, kalau tidak terjadi takabut, tadi kan yang ini disebut sebagai riba apa? Nasi'ah atau nasa atau ajal atau takjil. Kalau tiada takabut, ini ada yang menyebutkan sebagai riba takabut, ada yang menyebutkan sebagai riba liat. Riba liat mungkin lebih familiar di telinga teman-teman sekalian. Au mutafadilan, ini namanya ribal fadl. Ribal fadl ini adalah riba yang terjadi misalnya dua barang yang diperjualbelikan itu masih satu jenis, tetapi ngambil keuntungan lebih dengan hal yang contoh ini susah kalau gak ada contoh. Saya punya emas bentuknya batangan biasa, kotak ya. Emas berbentuk kotak. 3 gram. Dan kamu punya emas apa ya? Emas itu bentuknya lucu. Bentuknya muka saya gitu. Emas bentuknya muka kadam sidik. Nah, karena teman-teman menganggap emas yang sudah dibentuk dengan muka kadam sidik, itu value emasnya itu langsung naik berkali-kali lipat. Itu kalian cukup dengan 2 gram emas yang berbentuk wajah kadam sidik, itu setara dengan 3 gram. 3 gram terlalu rendah bentuk muka saya. Yang setara mungkin dengan harga 100 gram emas gitu. 100 gram emas. Nah, jenisnya apa? Emasnya sama. Tetapi gara-gara bentuknya berbeda, akhirnya satu ini menjadi value-nya bertambah. Tapi dalam syariat, ini tidak boleh terjadi.
Walaupun value yang ada pada emas yang berbentuk muka kadam ini lebih tinggi, tetapi 2 gram harus sama dengan 2 gram. Gak peduli walaupun ini value-nya lebih besar. Value-nya di mata syariat tetap sama. Emas 2 gram harus ditukar dengan emas 2 gram. Paham? Walaupun ya of course ada value tambahan. Jadi gimana caranya agar tidak terjadi riba? Jual. Misalnya, ini emas yang berbentuk wajah kadam sidik, ini harganya 1M. Aduh sakitnya. Harganya 1M. Kemudian, kalian beli dari duit 1M, emas, berapa tadi tuh? 100 gram. Emas yang harganya 100 gram. Ya sudah, itu bisa terjadi. Jadi jual dulu. Tapi kalau dua-duanya ditukar, itu tidak boleh. Paham sampai di sini? Paham insya Allah. Atau mungkin yang sering terjadi, ada 2 jenis emas batangan. Satunya emas batangan tahun 1230 Masehi. Yang satunya 2026, keluaran terbaru. Ini gara-gara emas lama, kemudian dianggap harganya turun. Sedangkan ini harga terbaru. Ini harganya 3 juta, ini harganya 2,5 juta. Akhirnya ini teman-teman tukar 3 gram dengan 2,5 gram. Gak boleh. Gak peduli lama, gak peduli baru, gak peduli bentuknya muka kadam atau bentuknya batangan biasa. Gak peduli. Sesama jenis itu wajib takarannya sama. Kalau beda jenis gak masalah. Beda jenis gak masalah. Mau ditukar bagaimanapun. Emas dengan perak itu kan beda jenis. So, gak ada masalah. Wal mat'umati ba'dihha bi ba'din kadzalik. Nah, begitu juga dengan makanan-makanan. Misal sebelum kita bahas tentang makanan, kita ngomongin dulu tentang syarat sahnya akad agar tidak terjadi riba. Kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya ada 3. Pertama, tidak boleh ditunda atau pakai tempo-tempoan maksudnya. Yang kedua, harus terjadi serah terima, yadan biyadin. Nih ada taqabud. Kemudian yang ketiga, mumatsalah. Ai a'damu ziyadah. Sama, takarannya sama. Disyaratkan 3. Kalau berbeda jenis, syaratnya 2. Yang pertama, ini kalian boleh tulis nih. Kalau beda jenis, syaratnya adalah yang pertama, hulul, alias kalian jangan ditunda-tunda. Yang kedua, ada taqabud, serah terima. Begitu. Dan tidak ada syarat mumatsalah atau adamu ziyadah. Tidak ada syarat takarannya harus sama. Nah, makanan juga begitu. Ya, contohnya beras. Hukumnya sebagaimana yang tadi. Kalau beras Cina dengan beras Eropa, walaupun mungkin beras ini saya nggak tahu ya. Ini contoh aja. Walaupun ternyata beras Eropa harganya mahal, sedangkan beras Cina harganya murah, kemudian ini saling terjadi barter dua-duanya, saling tukar menukar. 100 kilo beras Eropa setara dengan 2000 ton beras Cina contohnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena sejenis. Caranya gimana? Jual dulu salah satunya, nanti duitnya dipakai buat beli ini. Gero. Kalian akalinlah dengan cara itu. Nah, kecuali kalau beda jenis. Beras dengan gandum contohnya. Beras dengan gandum. Sama sebagaimana tadi. Apakah sejenis atau tidak sejenis? Kalau sejenis, lakukan ada 3 syarat tadi. Kalau berbeda jenis, maka dua syarat. Wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu. Dan haram juga menjual sesuatu yang belum dia genggam, yang belum dia kuasai. Suatu hari ada seorang sahabat dari
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni abta'u hadhihi al-buyu', fama yahillu li minha wa ma yahrumu alai." Ya Rasulullah, saya itu punya barang dagangan. Saya suka jualan. Kira-kira dari jualan saya ini, apa yang halal dan apa yang haram untuk saya darinya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya bena akhi, wahai anaknya saudaraku. La tabi' syai'an hatta taqbidahu." Jangan kamu menjual sesuatu sampai kamu menggenggamnya, sampai kamu menguasainya. Contohnya adalah saya menjual sesuatu yang belum saya pegang. Kayak apa ya? Dalam mazhab kita ya. Ini kita, kalau teman-teman berusaha cari mazhab lain, bisa. Boleh taklid terhadap mereka? Boleh. Tapi kan saya sekarang lagi ngajar mazhab Syafi'i. Misal barang inden. Barang inden kalian jual. Belum kalian terima kan? Belum kalian pegang kan? Nah itu gak boleh. Itu gak boleh. Kalau barang inden. Itu contohnya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Wallahmi bil hayawan. Dan haram juga menjual daging dengan hewan yang masih hidup. Misal 10 kilo daging apa ya, terserah. Saya jual, saya barter dengan, ini barter ya. Saya barter dengan 1 domba. Nah itu gak boleh. Wadaini biddain. Dan menjual hutang piutang dengan hutang piutang. Dan ini apa pendetailannya? Entah diberikan hutang piutangnya dijual ke dia atau dijualkan ke orang lain. Kalau ke dia gak masalah. Misal saya ini namanya istibdal ya. Akad istibdal namanya. Dan ini boleh. Kalau ke dia, ke orang yang menjual. Saya punya hutang 10 juta ke dia. Ke Pak Bakri. Kemudian Pak Bakri bilang ke saya, "Udah, hutangmu sama sarung kamu itu. Hutangmu selesai, tapi itu sarung kamu kesinikan." Kalau ke orang lain, saya ke Bakri. Bakri ternyata punya hutang ke Yono, ya. Bakri punya hutang ke Yono. Kemudian terjadi peralihan di sana. Itu namanya hiwalah. Kalau ada peralihan namanya hiwalah. Tapi ini terjadi transaksi nanti. Nah, kalau semisal sampai terjadi transaksi jual beli dalam utang piutang tadi itu, maka di sini dalam mazhab kita ya ada keluasan. Ada yang memperbolehkan atau tidak. Tapi di sini disebutkan tidak diperbolehkan. Ini pendapat utama dalam mazhab kita tidak diperbolehkan. Kemudian salah satu yang tidak diperbolehkan lagi adalah bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli ini fudul. Jual belinya orang yang gak tahu adab ini. Menjual sesuatu yang bukan barang kita. Jual barang teman. Misalnya, saya jaga toko. Tiba-tiba teman saya Akil tiba-tiba datang ke rumah. "Ra, sehat?" "Sehat, Bos. Sini duduk dulu. Ini barang dagangan saya di depan. Duduk dulu. Tak bikinin teh ya." Ya wes, tak bikinin teh. Akil ini udah tahu barang-barang yang di depan saya semua udah tahu. Tak bikinin teh di belakang. Ketika saya bikin teh di belakang, ternyata ada customer datang. Ketika customer itu datang, Akil bilang, "Mau beli apa, Mas?" "Nih, mau beli kue, mau beli motor, sama mau beli mobil." Ini dijual sama Akil tadi itu barang-barang. Seret dengan harga yang serupa. Kemudian keluar saya, "Kil, ngapain tak jualin tadi?" Nah itu namanya bai'ul fuduli. Nah bai'ul fuduli ini secara muktamad dalam mazhab itu tidak sah. Walaupun saya mengizinkan. Walaupun saya ngomong gak apa-apa, bener kok. Yang kamu jual tadi harganya bener kok. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan ini untuk meluaskan ya. Selama gak keluar dari mazhab akan saya sebutkan insya Allah. Kalau saya mengatakan kepada Akil, "Oh untung harganya bener." Ya udah gak apa-apa. Kalau saya mengizinkan, maka ya sudah, akad jual belinya menjadi sah. Tapi kalau misalnya saya tidak mengizinkan, tentu saja selesai dong sampai di situ dong. Nah, nggak perlu kita bahas dong. Gitu. Namanya bai'ul fuduli. Wa ma lam yarah, haram juga menjual barang yang nggak kelihatan.
Tak jual ya barang yang ada di dalam sini. Tak jual ya barang yang ada di dalam sini. Apa? Kalian ngelihat barang yang ada di dalam sini? Nah, karena dikhawatirkan di sana nanti ada tipu menipu. Ini juga problem ya. Karena di antara syarat untuk jual beli itu kalian harus tahu bentuknya seperti apa. Makanya di sana nanti terjadi perdebatan urusan apa? Blind box. Blind box ada problem di sana. Tahu ya, boneka-boneka atau apa? Atau mystery box. Nggak boleh. Nggak boleh di dalam madhab kita. Ya, begitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan ada kekecewaan. Dan Islam tidak mau dalam jual beli itu mengandung kekecewaan sekecil apapun. Ini yang sepertinya kita harus menyebutkan mazhab lain kalau ini. Wa bai'u ghairil mukallafi wa 'alaihi. Dan haram juga menjual kepada orang yang belum mukallaf, ya. Jualannya orang belum mukallaf dan menjual kepada orang yang bukan mukallaf. Dalam artian anak kecil itu sebenarnya nggak boleh. Kalau misal kita mau mengacu ke dalam mazhab yang saklek banget, anak kecil itu nggak boleh. Anak kecil nggak boleh. Dan ini terjadi banyak kan di masyarakat, ada anak kecil yang jualan koran. Akhirnya para ulama meluaskan bahasan di sini. Misalnya di dalam Kifayatul Akhyar itu disebutkan mungkin bisa terjadi mu'atah atau akad saling ridha selama tidak ada tipu menipu dan kezaliman yang ada di sana. Atau mungkin ada yang memperbolehkan dengan catatan barang yang dijual itu bukan barang yang gede-gede banget. Jadi kalau misal es atau apalagi hal-hal yang remeh itu gak masalah. Sehingga caranya gimana? Mungkin yang paling aman kita bisa taklid ke mazhab yang lain. Ini saya harus banget menyebut ke mazhab lain. Ke mazhab Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali. Dan mazhab Hanbali syaratnya mumayyiz aja. Syaratnya anak kecil yang bisa mikir. Anak kecil yang sudah bisa mikir. Kalau di dalam mazhab kita, enggak begitu. Insya Allah luas dalam bab ini, luas. Ya, nah, lagi-lagi apa kata saya tadi? Saya akan mengacu ke dalam mazhab Syafi'i. Dan ada beberapa hal yang kalau misal kita saklek ke dalam satu mazhab itu berat. Salah satunya adalah dalam transaksi muamalah, jual beli dan sebagainya. Itu kalau misal teman-teman mau saklek menggunakan satu mazhab di dalam zaman ini berat. Salah satunya lagi yang teman-teman agak berat kalau misal saklek menggunakan satu mazhab dalam proses haji umrah. Wa ma la manfa'ata fihi. Dan haram juga menjual sesuatu yang gak ada manfaatnya. Manfaat yang diakui oleh syariat. Ya sekarang kita bisa aja ngomong bahwasanya syariat itu manfaat itu bisa kita buat sendiri. Contohnya menjual barang yang gak ada manfaatnya, jual semut. Di semut kan ada manfaatnya buat ini. Lagi-lagi apa? Manfaat yang mu'tabarah menurut syariat. Dan ini ada bahasan panjang nanti di bahasan fikih yang lebih detail. Jual kalajengking misalnya. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Aw la qudrata lahu ala taslimihi. Atau menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan kepada sang pembeli. Contohnya, guys, aku menjual burung. Iya, mana burungnya? Tuh, terbang burungnya di atas. Guys, saya jual ikan. Di mana? Tuh, di sungai. Ya gimana cara ngambil ke sungai? Gimana caranya ngambil di atas? Karena itu susah. Guys, saya jual motor saya. Di mana? Lagi dicuri. Itu kan gak bisa. Saya menyerahkan barang itu ke kalian kan gak bisa. Gak boleh itu. Au bila siqatin. Atau jualan yang tidak ada siqat. Nah ini juga. Ini berat juga. Nah. Jadi siqat itu
Pernah gak kalian itu masuk ke tempat jualan terus kalian ngomong, saya jual barang ini. Kemudian nanti akan dijawab, iya saya beli. Nah itu namanya sighat. Sighat artinya ada ijab qabul, ada omongan, ada ucapan saya menjual barang ini, terus nanti ada balasan saya membeli. Nah itu namanya sighat. Dan ini agak berat. Kalau misal kita mau saklek terhadap pendapat ini agak berat. Bayangin kalian mau beli kue, saya mau beli kue ini, baik saya jual. Atau sebaliknya, saya jual kue ini, ya saya beli. Atau ada orang mau jual, ya, beli permen 500 rupiah. Bang, saya beli permen ini, ya saya jual. Iya, zaman sekarang kayaknya agak berat. Makanya sebagian Syafi'iyah mengatakan, untuk hal-hal yang remeh-temeh nggak perlu, karena saling ridha nanti di sana. Mungkin ada kaitannya dengan mu'attah ya. Dalam hal-hal yang remeh gak masalah. Tapi dalam hal-hal yang besar, beli mobil misalnya, itu harus jelas. Harus jelas akadnya antara kamu dengan sang penjual. Bang, saya beli. Iya, saya jual mobil ini. Cukup. Bang, saya beli mobil ini harganya berapa tadi bang? 100 juta. Ya 100 juta. Ya, saya jual ke kamu. Gitu. Ada sighatnya. Wa yahrumu aidan bai'u ma la yadkhulu tahtal milki. Dan haram juga, ini tambahan nanti saya untuk memudahkan tadi, menjual barang yang bukan berada di bawah kepemilikan kamu. Kal hurri, ya, sebagaimana menjual budak, sesuatu yang berada di bawah, yang bukan di bawah kepemilikan maksud saya. Sebagaimana menjual orang merdeka, bukan budak. Orang merdeka. Budak di zaman dahulu itu kan bisa diperjualbelikan. Sekarang budak bisa diperjualbelikan? Gak bisa. Budak gak bisa sekarang diperjualbelikan. Nah sekarang ada orang merdeka, tiba-tiba saya jual ke orang. Ya gak bisa lah. Wal ardil mawat. Ataupun bumi mati. Jadi dulu, sebelum sekarang daerah negeri-negeri ini menggunakan teritorial dengan hukum-hukumnya, dulu kalau semisal ada tanah kosong yang gak ada kepemilikan, saya bisa menghidupi tanah tersebut. Tentu saja dengan beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Nah, kalau semisal saya bumi mati, kan belum saya hidupkan tuh. Bumi mati saya jual, nggak boleh. Nggak boleh. Wa bai'ul majhul, dan haram juga untuk menjual barang yang majhul, yang tidak diketahui, yang unknown. Misalnya saya jual ke kamu, ya, dengan harga 5.000, ya baju dari 2 baju tadi. Dari 2 baju ini. Gak jelas baju yang mana yang kamu jual. Baju ini atau baju yang ini. Yang akhirnya terjadi transaksi dan sebagainya. Wan najisi, dan haram juga menjual barang najis. Haram. Kal kalbi, jual anjing. Gak boleh. Najis dia. Wa kulli muskirin, dan haram juga menjual segala hal yang memabukkan. Segala hal yang memabukkan kan hukumnya najis. Jual khamar, hukumnya najis, tidak sah itu. Jadi termasuk juga diantaranya adalah jual kotoran kambing, jual kotoran sapi, itu kan najis. Walaupun untuk pupuk, hakikatnya haram kalau misal teman-teman melakukan transaksi jual beli kotoran mereka. Lalu bagaimana caranya untuk keluar dari sana? Jadi kalau misal teman-teman mau beli pupuk dari abang-abang, yang kalian beli itu bukan pupuknya, bukan ee-nya. Tapi yang kalian beli apa? Abangnya, jasanya. Jasa mengumpulkan pupuk, mengumpulkan ee-nya, itu yang kalian bayar. Itu gak masalah. Tapi kalau kalian beli ee-nya, itu ndak boleh. Wa muharramin, dan haram juga menjual barang-barang yang diharamkan. Katumburi, seperti tumbur. Tumbur ini kayak gitar. Loh, kok gitu? Ya, karena kalau misal kita mau jujur-jujuran, musik itu kan haram. Dalam mazhab kita, ya ada ulama yang memperbolehkan. Dan kita tidak boleh membantah keberadaan mereka. Kita bisa membantah, mengatakan bahwasanya enggak, musik ini pendapat yang lebih sahih adalah pendapat yang mengatakan haram. Nah, itu boleh. Tapi kalau misal teman-teman mengatakan enggak ada itu pendapat ulama yang mengatakan musik itu boleh, itu yang enggak boleh.
Jadi kalau semisal kita mau mengacu, jumhur ulama dari 4 mazhab itu mengatakan musik itu haram. Nah, maka menjual barang yang haram, kalau teman-teman meyakini itu haram, itu hukumnya haram. Menjual barang yang haram, bagi teman-teman yang meyakini sesuatu itu haram, hukumnya haram. Misalnya rokok ya. Rokok itu muter-muter hukumnya antara dua. Antara haram atau makruh. Ya. Kalau semisal teman-teman meyakini hukum rokok itu haram, ya teman-teman haram juga menjual rokok. Begitu ya. Wa yahrumu aidan bai'u syai'il halalil tahiri ala man ta'lamu annahu yuridu an ya'siya bihi. Dan haram juga untuk menjual sesuatu yang halal. Loh, barang halal jadi haram. How? At-tahir, suci. Loh, halal suci tapi halal dan suci tapi hukumnya haram. Gimana? Ala man ta'lamu annahu yuridu an ya'siya bihi. Haram menjual sesuatu yang halal dan suci kepada orang yang kamu ketahui bahwasanya ia akan menggunakan sesuatu yang halal dan suci itu untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya, menjual pisau, hukumnya apa? Halal, gak masalah. Jual pisau, jual golok, jual gergaji. Nah, tapi ini ada orang namanya Tuqiyem. Tuqiyem ini ngomong, sini, jual ke aku itu pisau. Aku sekarang lagi marah banget aku sama si Yono. Yono tadi gak bangunin aku sahur misalnya. Gak bangun aku sahur. Aku sekarang pengen bunuh dia. Nah, jadi bagi teman-teman yang tahu bahwasannya Tuqiyem tadi akan menggunakan pisau ini untuk membunuh Yono, hukumnya adalah haram. Jual anggur. Apa hukum jual anggur? Halal. Tapi kalau misal teman-teman tahu bahwasannya anggurnya nanti akan digunakan untuk buat mabok, ya haram. Dan seluruh hal lainnya. Dalam bab ini misalnya menjual pakaian mini. Menjual pakaian mini. Apa hukumnya? Tergantung. Kalau semisal yang datang ke tempat kalian misalnya adalah seorang perempuan muslimah yang ya mungkin dia bercadar atau mungkin dia menggunakan pakaian syar'i, yang datang ke tempat kalian untuk membeli pakaian mini. Mungkin rok mini lah, mungkin baju-baju seksi lah. Kalian bisa berhusnudzon. Ada keyakinan gitu di pikiran kalian bahwasannya pakaian mini tadi itu akan dia gunakan untuk menghibur suaminya misalnya. Maka boleh. Tapi kalau misal yang datang ke tempat kalian adalah perempuan yang memang datang ke tempat kalian menggunakan pakaian mini, dan kalian yakin pakaian mini ini nanti akan dia gunakan untuk dirinya sendiri, itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Atau di bulan Ramadan, hari ini kita sedang berada di bulan Ramadan, jual makanan. Apa hukum menjual makanan? Halal. Tapi kalau misal kalian yakin makanan itu akan dijual kepada seorang laki-laki yang kalian yakini dia tidak sedang uzur, maka haram. Kecuali kalau misal kalian yakini dia uzur. Walaupun salah. Salah itu urusan nanti. Kalian tidak akan mendapatkan dosa. Yang penting kalian sudah ada ghalabatul dzan. Kalian meyakini ya, di pikiran kalian. Misalnya ada orang bohong ke kalian ngomong, Mbak, Mas, saya musafir Mas, saya butuh makan Mas. Akhirnya kalian jual makanan itu ke dia. Tapi ternyata dia bukan musafir. Ya sudah, itu urusan nanti. Tapi kalau misal kalian tahu bahwasanya dia tidak sedang menghadapi uzur, emang nakal aja, maka nggak boleh. Dan waqis ala dzalik. Lanjutin, kalian pikir segala macam hal yang ada di dunia. Wa bai'ul asya'il muskirah, dan haram juga menjual sesuatu yang memabukkan. Ya kayak narkoba, pil, apa itu. Itu juga haram ya. Wa bai'ul ma'ibi bila idharin li'aibihi, dan menjual barang yang ada kecacatan tanpa menjelaskan kecacatannya. Misalnya kalian jual mobil bekas banjir 2 meter yang baru kalian servis. Tentu saja bekas banjir itu kan problem besar ya. Nah, kalian jual ke orang tanpa menjelaskan bahwa mobil tadi itu ada kecacatan bekas banjir. Itu gak boleh. Haram hukumnya teman-teman. Gak boleh ya. Gak boleh.
Kalau kalian menjual sesuatu kepada orang lain, jangan coba-coba sembunyikan aibnya. Itu haram. Harus kalian jelas-jelasan ngomong. Bang, saya mau jual MacBook saya. Ini MacBook saya. Ada kecacatan. Apa kecacatannya, Dam? Di dalamnya foto saya sudah dihapus semua. Misalnya itu contoh. Ya gak gitu. Tapi itu anggaplah. I know. Ya, gitulah. Wala tasihhu qismatu tirkati mayyitin atau tarikati mayyitin wala bai'u syai'in minha ma lam tuwaffa duyunuhu wa wasayahu wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi. Dan tidak sah juga bagi-bagi harta warisan mayat ataupun menjual sesuatu dari harta warisan mayat selama mayatnya tadi itu belum dituntaskan hutangnya, belum dituntaskan wasiatnya, dan kalau semisal ada tanggungan haji belum ditanggung hajinya, kalau semisal belum umrah belum ditanggung umrahnya. Jadi gak boleh harta mayat itu digunakan untuk apapun, termasuk tahlilan. Termasuk apa? Tahlilan. Ya. Jadi be careful teman-teman. Be careful. Illa ayyuba'a syai'un, kecuali hartanya tadi itu ada yang dijual liqada'i hadhil asya, untuk menuntaskan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Hutangnya lah, wasiatnya lah, dan sebagainya. Fattarikatu kamarhunin bidzalik. Maka harta tarikah ini itu sama kayak, ini perumpamaan saja ini dari muallif. Itu sama kayak harta gadai. Bagaimana cara saya untuk bisa memanfaatkan harta yang telah tergadaikan? Ya saya harus menuntaskan hutang saya. Paham ya? Bagaimana cara saya untuk bisa menikmati harta warisan? Iya, tuntaskan dulu hutang dari sang pewaris. Itu maksudnya. Karaqiqin jana. Ini ada perumpamaan lain kayaknya dari muallif. Karaqiqin jana. Sebagaimana seorang budak. Nah, budak kan itu diperjualbelikan. Nah, budaknya ini melakukan tindakan kriminal. Walau bi akhdhi danik. Walaupun budaknya tadi itu mengambil danik. Danik ini sesuatu yang sangat remeh. Kayak danik ini seperenam dirham. Ya kalau semisal kita bahas sekarang, sesuatu yang sangat pokoknya remeh banget lah. Ada budak mencuri sesuatu yang sangat remeh. La yasihhu bai'uhu. Tidak sah menjual budak tadi itu. Hatta yu'addiya ma biraqabatihi. Sampai dia telah menuntaskan apa yang telah menjadi kewajiban pada keperbudakannya tadi itu. Au ya'dhanal gharimu fi bai'ihi. Atau yang terhutang tadi itu mengizinkan untuk menjual budak tersebut. Masih banyak kah? Oh, masih banyak guys. Wa yahrumu ay yufattira raghbatal mushtari awil bai'i ba'da ini sering terjadi. Ba'da istiqrari thamani liyabi'a alaihi aw yashtariyahu minhu. Dan haram juga untuk berusaha menurunkan atau menghilangkan hasrat atau minat seorang pembeli ataupun penjual setelah terjadi kesepakatan antara keduanya agar barang tersebut dijual kepadanya atau membeli darinya. Bingung? Saya akan coba jelaskan.
Bingung cari nama. Apa ya yang lucu gitu loh. Kadam. Asik. Ya bener kan? Yang lucu ini. Ini ada Kadam, ada Husain. Ya benar. Nah, Kadam dan Husain sepakat. Kadam sepakat untuk menjual MacBook ini ke Husain seharga 10 juta. Oke? Kadam menjual MacBooknya kepada Husain seharga 10 juta. Tiba-tiba muncul kamu yang begitulah, nggak jahat gitu. Tiba-tiba muncul, mendatangi Kadam. Kemudian Kadam berkata ke Kadam yang jual, Dam, kamu tadi jual ke Husain berapa harganya? Aku jual ke Husain harganya 10 juta. Harusnya kamu jual ke aku tuh. Kalau kamu jual ke aku beli MacBook kamu harganya 15 juta tuh. Soalnya aku suka banget sama MacBook kamu tuh. Nah, itu haram. Atau kalian justru malah mendatangi siapa? Mendatangi Husain. Sen, kamu beli MacBook dari Kadam berapa? Dari Kadam harga 10 juta tadi itu ya? Iya. MacBook kayak begitu? Iya. Kalau misal kamu beli dari aku, ya, aku itu bener-bener tak kasih kamu spek yang lebih tinggi dengan harga lebih murah. Nah, itu gak boleh teman-teman. Itu hukumnya haram. Biarkanlah kedua lelaki cute ini saling bertransaksi, ya. Dan itu hukumnya haram. Hati-hati ya. Jangan mengambil customer orang lain. Bayangin, Islam itu sampai mengatur hal demikian. Ya. Oh, ini kan karangan ulama. Mana dari karangan ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumur rajulu ala sumi akhi. Janganlah kalian mencoba tawar-menawar pada tawar-menawar saudara kalian. Nggak boleh. Islam itu mengatur sedetail itu. Islam itu menjaga. Coba bawakan agama mana yang sedetail ini dalam mengajarkan akhlak jual beli ini. Bahkan dalam pertunangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah salah seorang di antara kalian itu melamar lamaran saudara kalian gitu. Kecuali sudah jelas batal atau gimana gitu. Ya Allah, kerennya agamaku. Wa ba'dal 'aqdi fi muddatil khiyari asyad. Apalagi kalau semisal kalian itu goda-goda dan mengurangi minatnya tadi itu setelah mereka terjadi akad di masa-masa khiyar. Itu dosanya asyad, dosanya lebih gede. Contoh, khiyar, masa saya harus bahas tentang khiyar. Khiyar itu adalah waktu bagi seorang customer untuk melihat-lihat dulu barangnya untuk dibawa pulang atau bisa saja terjadi di tempat. Waktu untuk melihat-lihat jadi atau enggak jadi beli barang tersebut. Ini ada 4. Ada khiyar majlis, ada khiyar syart, ada khiyar aib, ada khiyar ru'yah dan sebagainya. Misalnya, saya berkata kepada Husain, Sen, Apple Pencil ini aku suka kayaknya, aku beli deh. Tapi kasih aku waktu ya 2 hari deh, 2 hari. Nah, berarti ada khiyar dong, ada khiyar, ada waktu yang membuat aku mikir-mikir dulu jadi beli barang ini atau enggak. Nah, di tengah sudah terjadi kesepakatan antara aku dan dia dan di masa-masa khiyar seperti ini, tiba-tiba kamu datengin aku yang lucu ini. Terus kalian ngomong, kamu beli Apple Pencil itu dari Husain ya? Iya. Apple Pencil sejelek itu. Kenapa emangnya? Kalau kamu beli dari aku, pasti tak kasih dengan spek yang lebih bagus dengan harga lebih murah. Itu dosanya lebih gede. Kamu dosanya lebih gede karena kamu sudah menghancurkan kesepakatan terjadi antara 2 pria lucu, Kadam dan Husain. Kecuali kamu datang ke Kadam dengan tujuan apa? Dengan tujuan bukan agar saya beli dari kamu, tapi memang karena kebetulan kamu melihat barang yang akan saya beli ini ada aibnya. Misalnya, Dam, kenapa? Itu Apple Pencil kamu mau beli dari Husain ya? Iya, coba lihat. Wah, ininya udah gak berfungsi, Apple Pencilnya udah gak berfungsi. Terus ininya udah jelek, ininya begini. Nah, kalau semisal
dengan begitu itu tidak masalah. Wa ayyashtariya at-ta'ama waqtal ghala'i wal hajati liyahbisahu wa yabi'ahu bi aghla. Dan haram juga untuk membeli makanan, dan gak hanya makanan bahkan ya, di saat mahal atau di saat sedang butuh, di masa-masa paceklik ya, untuk ditimbun dan dijual dengan harga lebih mahal. Tukang timbun itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Wahai para tukang timbun, dan ini terbatas pada hal-hal yang sifatnya menjadi kebutuhan umum para masyarakat. Entah nimbun beras atau masa-masa corona. Ingat gak? Masa-masa corona, saat kita semua membutuhkan masker, ada banyak para penimbun masker. Ingat? Nah itu haram. Ya, itu haram. Wa ayyazida fi sil'atin liyaghurra ghairahu. Dan nambah-nambah harta dagangan untuk menipu yang lainnya. Nilai dari satu dagangan untuk menipu lainnya maksud saya. Contoh, saya menjual ini seharga 10.000. Kemudian kalian yang jahat itu tiba-tiba datangin saya, pura-pura kerjasama kalian. Saya jahat juga dong kalau gitu. Jangan sama saya. Kevin jual ini seharga berapa? Seharga 10.000. Terus kalian bersekongkol dengan Kevin, sesama jahat tuh. Terus ngomong, Kevin, ya ini aku beli 1 juta ya. Beli 1 juta. Kalian ngomongnya depan saya yang polos dan lugu ini. Ya, kalian ngomongnya di depan saya yang polos dan lugu ini. Ini namanya najis ya. Ini namanya najis. Terus ngomong si Kevin langsung ngomong, 1 juta gak akan pernah gue kasih. Padahal ini harganya berapa? 10.000. Tapi demi nipu saya, terjadi persekongkolan antara kamu dan Kevin tadi itu untuk di up harganya. Untuk terus dipampam gitu loh harganya. Akhirnya saya yang ketipu. Akhirnya saya bilang, wah tumbler ini bagus ya. Ya udah deh saya beli 2 juta. Akhirnya seakan-akan value-nya naik dengan hasil tipuan semacam tadi yang terjadi antara kamu dan Kevin. Itu juga haram. Udah ya sampai di sini ya. Dikit lagi lah, nggak apa-apa. Wa ayyufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla at-tamyiz. Dan haram juga memisahkan antara budak mak-mak dengan anaknya sebelum tamyiz. Jadi tiba-tiba, jadi di masa perbudakan dulu, emak itu tidak boleh dipisahkan dengan anak. Misal saya jual emaknya gitu. Nah, dipisahkan sama anaknya, itu gak boleh. Sebelum tamyiznya anak. Karena butuh bonding, namanya anak ya, perlu sama ibunya lah. Wa ayyaghusya, dan tidak boleh curang, gak boleh nakal. Au yakhuna, ataupun berkhianat, nipu. Pada apa? Fil kail. Kail ini volume, takaran. Gak boleh bohong, gak boleh berdusta. Wal wazni, ataupun pada wazn, timbangan. Wadzar'i, ataupun ukuran, meteran, ya, hasta. Wal addi, ataupun bilangan. Gak boleh berbohong. Au yakzib, ataupun berbohong. Gak boleh. Harus jujur dalam dagangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, at-tajirus saduqu yuhsyaru yaumil qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur akan dibangkitkan nanti bersama para siddiqin dan syuhada. Dan kalau semisal teman-teman nipu, jahat, nakal, kalian masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang berusaha berbuat curang pada takaran. Be careful guys, be careful. Saya udah gak kuat, saya udah gak kuat. Pusing. Sudah ya sampai di sini. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.